Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani tercinta dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot. Di kesempatan video kali ini sahabat tani, yaitu saya akan memberikan tutorial sedikit tips atau cara, yaitu untuk merawat tanaman cabai supaya berbuah lebat, yang mana kita sebagai pecinta tanaman cabai, walaupun toh dalam polybag atau skala lahan yang luas, yang diharapkan adalah berbuahnya yang sangat lebat ya sahabat tani ya. Dan alhamdulillah di sini hanya sebuah eksperimen atau contoh, yang mana di sini nanti yaitu saya akan membuat cara supaya tanaman ini nanti berbuah lebat sahabat tani. Dan sebelum menyimak video lebih lanjut, seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Aktifkan notifikasi loncengnya biar selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang. Oke sahabat tani, mari kita lanjut gimana cara untuk melebatkan pembuahan pada tanaman cabai ya. Dan alhamdulillah ya sahabat tani, di sini sudah masuki yaitu fase vegetatif, yang mana di sini adalah usia sudah 15 hari setelah pindah tanam. Dan saatnya untuk melebatkan pembuahan pada tanaman cabai tersebut. Di sini saya akan melakukan yaitu pemangkasan atau potong pucuk ya sahabat tani ya. Dan syaratnya potong pucuk pada tanaman cabai tersebut, yang mana di situ yang sebaiknya adalah di usia 15 hari setelah pindah tanam atau usia 20 hari ya sahabat tani, yang mana di situ akar-akarnya sudah menyatu dengan tanah dan di situ sudah mulai yaitu daun dan akarnya dan batangnya sudah sehat, dalam arti sudah kekar ya. Kita di sini nanti langsung saya akan yaitu memotong pucuk ya sahabat tani, atau pemangkasan supaya berbuah lebat. Nah, di sini saya ambil pucuknya di sini ya. Nah, kita potong pucuk macam ini sahabat tani, yaitu untuk menghasilkan yaitu pembuahan pada tanaman cabai yang super lebat. Ini boleh diaplikasikan pada lahan yang luas ya. Dan setelah pemangkasan macam ini ya sahabat tani, kita harus melakukan yaitu penyepraian dengan bahan-bahan organik dari sekeliling kita, yang mana di situ ada sangat manfaat bagi tanaman. Nah, ini di sini saya menggunakan yaitu cukup air 1 liter ya sahabat tani ya. Ini hanya sebuah eksperimen atau contoh. Dan nah, bahan keduanya ya sahabat tani, di sini saya cukup menggunakan yaitu air rendaman kulit bawang ya, yang mana di sini saya sudah rendam yaitu berminggu-minggu, tinggal mengaplikasikan. Karena kenapa saya menggunakan yaitu kulit bawang, karena kulit bawang ini mengandung yaitu hormon auxin dan gibberellin, yang mana di sini adalah manfaatnya untuk perangsang ya sahabat tani, yaitu mulai dari akar, batang, dan tunas-tunas baru ya sahabat tani, boleh diaplikasikan di fase-fase generatif. Dan dalam air 1 liter ini ya sahabat tani, saya cukup menggunakan yaitu 1 gelas, dan di sini saya sudah siapkan yaitu air 1 liter. Nah, terlebih dahulu saya saring ya untuk tidak menyumbat nanti alat penyepraiannya. Kita masukkan dalam air 1 liter. Oke, sahabat tani, tinggal spray saja macam ini ya. Nah, dan diaplikasikan waktu sore hari. Nah, macam ini, yaitu dilakukan 5 hari sekali dengan rutin ya sahabat tani ya, yaitu untuk mempercepat terangsang yaitu tunas baru, dan juga bisa menyuburkan mulai dari akar, batang, dan tunas-tunas macam ini ya sahabat tani ya. Nah, ini nanti akan timbul yaitu tunas baru macam ini, yaitu menggunakan yaitu rendaman dari kulit bawang, dan diaplikasikan 5 hari sekali dengan rutin macam ini ya sahabat tani ya. Nah sahabat tani, sudah 2 minggu atau 3 minggu nanti akan keluar tunas baru macam ini ya dari bawah. Ini ada banyak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 ya sahabat tani. Tapi kita nanti akan melakukan yaitu perempelan yang tunas-tunas baru tadi yang tidak bermanfaat ya sahabat tani ya. Tergantung kita masing-masing, tapi biasanya saya melakukan yaitu saya sisihkan atau saya sisakan yaitu biasanya 4 tunas baru ya sahabat tani macam ini ya dari atas, itu 1 2 3 4 5 atau 5 juga enggak masalah. Berarti tunas barunya kita ambil dari bawah ya. Nah, macam ini kita rempel tunas baru yang tidak bermanfaat macam ini, kita sisihkan atau kita sisakan yaitu 5 atau 4 ya. Lalu penyepraiannya kita tetap menggunakan yaitu perendaman kulit bawang ya. Nah, kita rendam, kita spray saja macam ini sampai melakukan yaitu tunas-tunas baru sampai tumbuh ya sahabat tani ya.
dan juga diaplikasikan 5 hari sekali dengan rutin. Nah, menggunakan bahan pestisida atau bahan organik dari sekeliling kita, dari kulit bawang. Nah, di sini sudah yaitu gerombol-gerombol macam ini, tunas barunya sudah banyak, dan alhamdulillah di sini sudah masuki fase generatif ya, atau pembungaan macam ini, alhamdulillah. Dan di sini tetap saya melakukan yaitu penyepreian rutin ya. Seperti biasa saya tetap menggunakan yaitu air rendaman kulit bawang ya. Dan dalam air 1 liter di sini saya juga masih menggunakan yaitu 1 gelas. Kita terlebih dahulu adalah menyaringnya biar tidak menyumbat pada penyepreian. Dan di sini saya juga tambahkan yaitu micin untuk perangsang, karena di sini sudah memasuki yaitu fase-fase generatif atau pembungaan atau pembuahan ya sahabat tani ya. Untuk mempercepat yaitu perangsang pembungaan dan pembuahan dan juga untuk mencegah kerontokan pada bunga tersebut, di sini saya kasih yaitu micin atau sasa. Dalam air 1 liter saya kasih yaitu cukup 10 sendok. Oke. Nah, 10 sendok untuk air 1 liter ya sahabat tani ya. Kita masukkan dalam air tersebut, kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Oke, lalu dimasukkan. Nah, macam ini ya sahabat tani, tinggal mengaplikasikan penyepreian ya, dan diaplikasikan 5 hari sekali dengan rutin. Melakukan sesuatu kalau dengan rutin, insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal ya sahabat tani ya. Ini hanya eksperimen atau contoh, boleh diaplikasikan di lahan yang luas ya, yaitu untuk melekatkan pembungaan dan pembuahan dengan cara yaitu pruning atau potong pucuk. Nah, macam ini. Dan di sini ya sahabat tani ya, hasilnya ya, ini adalah setelah pruning atau potong pucuk. Di sini biasanya saya sisakan yaitu 4 batang macam ini atau tunas baru ya, 1 2 3 4. Nah, macam ini. Dan ini adalah hasilnya. Nah, ini buah semua ini sahabat tani. Ini karena panas jadi nggak kelihatan, karena ini adalah cabai rawit hijau ya. Tapi di sini alhamdulillah sangat-sangat gerimbel macam ini ya, sampai nggak kelihatan daunnya. Ini buah semua, alhamdulillah. Oke ya sahabat tani ya, itu adalah sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman cabai walaupun dalam polybag atau skala rumahan, dan perlu diaplikasikan di lahan yang luas, yaitu dengan cara pruning atau potong pucuk supaya berbuah lebat ya sahabat tani. Dan semoga video ini bermanfaat, karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali hanya saya berbagi. Dan cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.